Tuhan, kami bersyukur akan anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh ditebus. Dan kami rindu Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh boleh menjadi orang-orang yang juga datang kepada Tuhan, yang rindu akan Tuhan, yang juga rindu untuk boleh melakukan firman Tuhan. Tuhan, pagi ini kami rindu mendengarkan suara Tuhan, biar Roh Kudus yang berbicara di dalam hati setiap kami. Roh Kudus yang mendobrak masuk di dalam hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh merenungkannya, dan Tuhan mampukan kami untuk boleh melakukannya. Urapi hamba-Mu boleh jadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pagi ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah. Dan khususnya hari ini kita juga boleh merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Padang yang ke-58. Izinkan saya mewakili Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Juga saya mewakili Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung mengucapkan salam buat Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang pengen atau nanti jalan-jalan ke Bandung, ada kesempatan ke sana, kontak saya Bapak Ibu ya. Jangan sungkan, nanti kita boleh pergi main bersama. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Agrada Ciputra, saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung bersama dengan istri saya Eli Setiawan. Istri saya jurusan musik gereja, kami ketemu di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, dan kami cinlok dan kami pacaran, kemudian kami menikah, sama-sama melayani hingga saat ini. Salam kenal buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7. Kita akan membaca ayat 24 sampai ayat 27. Matius pasal 7, kita akan membaca ayat 24 sampai 27. Sebelum kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit iklan. Dari kemarin sampai hari ini Saudara, saya membaca firman Tuhan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus itu bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ada Alkitab versi Kalam Kudus. Gimana sih Alkitab versi Kalam Kudus? Cuma logonya doang, Saudara. Jadi Alkitab versi Kalam Kudus ada logonya di depan, ada logo Kalam Kudus, ada embossnya ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memiliki Alkitab seperti ini, udah punya Musa? Oh, Musa udah. Jemaat? Oh belum. Kalau Bapak Ibu rindu punya Alkitab terjemahan baru yang kedua dan juga ada emboss Kalam Kudus, mungkin bisa hubungi Musa ya. Musa Ripka nanti dibantu untuk disiapkan. Bapak Ibu Saudara, memang kata-kata yang ada itu tidak terlalu banyak perubahan, tetapi cukup signifikan karena ada beberapa kata-kata yang berbeda dari terjemahan yang lama ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu memiliki terjemahan baru yang kedua, Bapak Ibu boleh memesan supaya kita boleh update Alkitab kita. Tetapi kalau Bapak Ibu juga masih pengen yang lama, itu tidak masalah ya. Saya akan membacakan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27 dari terjemahan baru yang kedua. Ayat 24. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ada water park
atau taman bermain air yang baru buka di daerah Bandung. Taman bermain air ini itu maksudnya ada tempat seluncuran, ada kolam renang, di mana orang dewasa sampai anak-anak juga bisa bermain di sana. Nah, saudara, katanya taman bermain ini adalah taman bermain yang sangat besar sehingga yang menjadi terbesar di daerah Asia Tenggara. Karena itu Bapak Ibu Saudara kalau rindu mau pengen main bisa ke sana ya. Itu ada di Kota Baru Parahyangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersama dengan anak-anak muda tidak mau ketinggalan, kami pergi bermain di sana. Saya diajak sama anak-anak muda pergi bermain ke sana, Saudara. Waktu bermain di sana, anak-anak muda kemudian berkata begini, "Kok ayo kita naik yang paling serem itu, yang paling tinggi itu." Saudara, waktu saya lihat, serem juga ya. Jadi itu ada perosotan, Saudara, seluncuran. Dia tuh kayak muter-muter gitu ya, Saudara ya. Pakai ban gitu ya. Terus kita perosotan gitu, terus turun. Terus sampai di bawah, Saudara. Saya lihat, tinggi banget dari atas sampai di bawah, Saudara. Tapi karena anak-anak muda yang ajak saya, ya udahlah, saya pergi naik sama mereka. Ternyata, Saudara, di perosotan itu ada yang satu tempat itu, satu level itu, dia tuh dari atas harus jatuh ke bawah, Saudara. Jadi ada satu bagian itu tidak nyambung, tetapi ada satu bagian tuh beda level begini sehingga dari sini harus jatuh ke bawah, Saudara. Saudara, waktu bermain itu anak-anak tuh bilang begini, "Wah, kayaknya seneng banget main sama Ko Agra." Saya jadi seneng juga ya, anak-anak seneng main sama saya. Saya kemudian nanya, "Kenapa kalian senang main sama saya?" "Iya, kalau main sama Ko Agra seru. Ko Agra berat." Sudah mengerti maksudnya? Jadi kalau main perosotan terus ringan, itu gayanya kan kurang, Saudara ya. Jadi turunnya itu pelan gitu, Saudara, kalau ringan. Saudara bayangkan kalau kertas jatuh dari atas kan jatuhnya gini ya, Saudara ya. Ciut gitu ya, Saudara ya. Coba kalau bolpen gitu yang berat, Saudara, kalau jatuh tuh gimana? Buk gitu, Saudara. Nah, begitu yang terjadi, Saudara. Karena saya berat, jadi perosotannya itu seru banget dengan kecepatan tinggi meluncur ke bawah, Saudara. Jadi mereka seru banget gantian main sama saya. Mereka memperebutkan saya, Saudara. Karena saya berat katanya. Nah, Saudara, waktu main di tengah perosotan itu yang ada levelnya itu yang jatuh itu, saya sama ada dua anak muda naik di satu ban itu, jadi kami bertiga jatuh dari perosotan itu, Saudara, di satu level itu. Saya waktu mau jatuh itu, Saudara, saya udah tutup mata, Saudara, "Tuhan Yesus tolong," gitu, Saudara ya. Ada satu anak juga udah wah gitu, karena jatuh begitu, Saudara. Ada satu anak, dia juga teriak, "Wah!" Terus tahu apa yang dia ngomong? "Anjing." Bapak Ibu Saudara, waktu selesai, karena kami semua ketakutan, Saudara ya. Udah selesai jatuh gitu, turun di bawah, rata-rata kayaknya kami pucat deh. Tapi waktu selesai, saya kemudian cari anak ini, kemudian saya tanya, "Kamu tadi ngomong apa?" "Apa kok? Waktu kita mau jatuh itu, kan kita semua teriak, kamu ngomong apa?" "Apa kok, saya nggak ngomong apa, saya teriak." "Kamu tahu nggak, kalau tadi kamu itu ngomong anjing." "Oh ya?" "Iya." Sudah dia gak sadar lagi main sama hamba Tuhan. Ngomongnya kebun binatang, Saudara. Di dalam ketakutan yang terjadi. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, saking kita biasanya berdosa, kita gak sadar, Saudara, kalau kita berdosa. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan yang katanya cinta sama Tuhan, yang katanya hidup untuk Tuhan, yang datang tiap minggu ke gereja melayani Tuhan, tetapi di luar hari Minggu, di luar gereja, hidupnya berantakan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sering mengatakan, "Aku cinta sama Tuhan, aku mengasihi Tuhan, hidupku memuliakan Tuhan." Di dalam gereja aja, pulang dari gereja, hidupnya mempermalukan nama Tuhan.
Saudaraku, inilah alasan makanya seorang yang terkenal Mahatma Gandhi berkata, I like your Christ, but I don't like your Christians. Saya suka sama Kristus kamu, karena Kristus kamu tuh baik, jadi teladan, terima semua orang. Tetapi saya gak suka sama orang Kristen. Orang Kristen munafik. Orang Kristen terlihat baik di dalam gereja. Puji Tuhan, haleluya. Di luar gereja, halelupa. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan hanya di dalam gereja. Hanya hari Minggu. Senin sampai Sabtu, dosa. Saudaraku, kemarin kita udah sama-sama menggumulkan satu tema bagaimana kita boleh sehat di dalam kita. Sehat secara rohani dan kita juga boleh memiliki buah yang baik. Saudara, gereja gak akan mungkin bisa bangkit kalau anak-anak Tuhan tidak rindu hidup dekat dengan Tuhan. Gak mungkin gereja Kristen Kalam Kudus Padang bisa bersinar, bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau jemaatnya tidak hidup dekat dengan Tuhan. Saudaraku, karena itu poin dari revival, dari kebangkitan gereja. Yang pertama adalah bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan. Jemaat yang dulunya hidup di dalam dosa boleh kembali hidup bagi Tuhan. Jemaat yang cuma dulu memuji Tuhan di dalam gereja, tetapi seharusnya jemaat Tuhan memuji Tuhan di sepanjang kehidupannya. Minggu sampai minggu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudara, gereja Kristen Kalam Kudus Padang bisa bangkit. Bisa membawa jiwa untuk Tuhan. Bisa menuai jiwa banyak untuk Tuhan. Kalau setiap kita boleh menjadi murid-murid Kristus yang memuji Tuhan, melakukan firman Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudaraku, firman Tuhan di dalam hari ini yang kita renungkan sama-sama dengan jelas sekali menunjukkan bagaimana seharusnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menjadi murid Kristus, itu bukan cuma tahu firman Tuhan, tetapi orang-orang yang tahu firman Tuhan perlu juga melakukan firman itu. Saudaraku, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ini adalah penutup dari khotbah di bukit. Saudara, khotbah di bukit itu adalah khotbah yang sangat terkenal sekali yang menjadi khotbah Tuhan Yesus. Dan saudara, khotbah di bukit itu dimulai dari Matius pasal 5. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus mengubah cara berpikir, pola berpikir dunia. Di mana orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang berbelas kasihan, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya, orang yang dicela, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Di dalam konsep dunia, orang kaya, orang yang punya otoritas, punya kuasa, itu orang yang berbahagia. Tetapi Tuhan Yesus mengubah konsep itu bahwa orang yang berbahagia bukan orang yang punya uang. Orang yang berbahagia bukan orang yang punya kekuasaan. Tetapi orang yang berbahagia justru adalah orang-orang yang merasakan kasih karunia dan juga pengampunan Allah. Saudara, kemudian khotbah di bukit dilanjutkan dengan garam dan terang dunia. Bagaimana umat percaya didorong oleh Tuhan untuk boleh menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana mereka juga boleh menjadi cahaya di tengah kegelapan di dalam dunia. Mereka boleh berpengaruh di dalam dunia. Dan kemudian saudara boleh melihat setelah itu bagaimana pengajaran Tuhan Yesus terhadap pribadi-pribadi dan juga kehidupan sosial bermasyarakat. Setelah itu Tuhan Yesus menutup khotbah di bukit dengan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Yang poinnya adalah
kita bukan cuma tahu, kita bukan cuma dengar, tetapi kita juga boleh melakukannya. Seorang penafsir Alkitab di dalam buku Hermeneia, di situ dikatakan bahwa tujuan dari khotbah di bukit adalah praktek Kristen. Jadi saudara, Tuhan dengan jelas sekali rindu kita bukan cuma tahu, kita bukan cuma dengar, tetapi kita juga boleh melakukannya. Ulrich Luz melanjutkan bahwa Matius menekankan kesatuan pengajaran atau pendengaran dan juga perbuatan. Saudara, jangan jadi orang-orang yang cuma tahu firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, tahu banyak tentang teologi, tentang Tuhan, tetapi tidak menjadi pelaku. Tuhan rindu kita bukan cuma jadi tahu, tapi kita juga jadi pelaku firman. Tuhan juga tidak ingin kita cuma melakukan, tapi kita nggak tahu. Kalau kita melakukan tapi kita nggak tahu, itu bisa sesat Bapak Ibu. Kita harus mulai dari tahu firman Tuhan dan kemudian kita melakukannya. Sehingga tahu dan melakukan ini bukan dua hal yang berbeda. Tahu dan melakukan ini satu paket. Tahu firman, lakukan firman. Saudara, saya percaya kalau kita tahu firman, kita juga melakukan firman. Kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, cuman kenyataannya adalah begitu banyak orang Kristen yang tahu firman tapi tidak melakukan. Berapa banyak orang Kristen yang tahu firman, tahu bahwa hal-hal yang menyakiti hati Tuhan itu dosa. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang tahu tapi tetap aja melakukan dosa. Saudaraku, saya pikir kita semua tahu kok itu dosa. Mencuri itu dosa? Ya. Membunuh itu dosa? Iya. Bohong itu dosa? Iya. Iri hati itu dosa? Iya. Sombong itu dosa? Iya. Nonton film porno itu dosa? Iya. Marah yang terlalu marah itu dosa? Iya. Saudara, kita semua gak perlu diajarin tentang dosa. Setuju Bapak Ibu? Tetapi kenapa kita enggak bisa meninggalkan dosa? Saudaraku, jangan sampai Tuhan marah dengan setiap kita. Di dalam Yesaya pasalnya yang pertama, di situ Tuhan marah dengan umat Israel. Di situ dikatakan mereka datang ke bait Allah. Mereka datang ke bait Allah mempersembahkan persembahan. Mereka datang ke bait Allah menengadah berdoa di hadapan Tuhan. Mereka datang ke bait Allah mempersembahkan korban buat Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, aku jijik. Aku jijik melihat engkau. Ketika tanganmu menengadah, engkau munafik. Ketika engkau memberikan persembahan, engkau tidak sungguh-sungguh cinta kepada aku. Aku jijik melihat engkau. So, jangan sampai hari ini Tuhan bilang kepada setiap kita, aku jijik melihat kamu. Saudaraku, berapa banyak orang Kristen, sekali lagi saudara, yang di rumah Tuhan angkat tangan puji Tuhan, bilang aku cinta sama Tuhan. Tapi di luar sana, hidupnya mempermalukan nama Tuhan. Saudaraku, karena itu kita perlu ingat, waktu kita berdosa, waktu kita melakukan dosa, kita bukan berdosa melawan yang namanya hukum, tetapi kita berdosa melawan kasih Allah. Allah yang sudah mau turun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia mati menebus setiap kita. Sehingga saudara, waktu kita berdosa, kita melawan kasih Allah itu. Waktu kita berdosa, kita tidak melanggar hukum, tapi kita berdosa melawan kasih-Nya Tuhan. Kasih yang sudah mau mati berkorban bagi setiap kita.
Saudaraku, karena itu kalau kita rindu sudah terjadi yang namanya kebangkitan di dalam gereja, kita perlu mendasarkan diri kita di dalam firman Tuhan. Kita perlu belajar banyak tentang firman Tuhan. Tetapi bukan cuma belajar, kita perlu melatih diri kita untuk juga melakukannya. Saudara, saya sadar, untuk boleh melakukan firman Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Kita bergumul setengah mati, Tuhan ini gimana? Saya berusaha untuk jaga integritas saya. Tetapi gimana? Usaha saya akan ditutup kalau saya nggak kasih uang. Tuhan ini gimana? Saya bergumul sekali untuk jaga integritas. Saudara, hidup untuk berintegritas tidak mudah, saudara. Tetapi justru saudara, adakah hari ini kita percaya bahwa waktu kita taat kepada Tuhan, waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Hari ini, setiap gereja krisis akan dua hal. Yang pertama, jemaat-jemaat Tuhan tidak lagi percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup memulihkan persoalan di dalam jemaat dan juga di dalam gereja Tuhan. Karena itu banyak sekali gereja menggunakan cara-cara dunia untuk supaya bertahan. Menggunakan cara-cara dunia di dalam gereja. Gereja tidak percaya bahwa gereja adalah milik Tuhan. Sehingga Tuhan sanggup bekerja dan memulihkan setiap permasalahan di dalam gereja. Yang kedua, gereja tidak percaya akan yang namanya kasih dalam jemaat. Karena itu saudara, jangan kira jemaat boleh saling melukai satu dengan yang lain. Gereja saat ini kehilangan dua. Kepercayaan kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kedua, gereja kehilangan kasih yang saling mengasihi. Karena itu saya tidak heran jemaat Tuhan hidup untuk dirinya sendiri-sendiri. Tidak heran jemaat Tuhan hidup di dalam kehidupannya masing-masing, tidak peduli dengan orang lain. Pulang gereja, pulang, selesai. Datang ke gereja mepet-mepet, gak mau ngomong sama orang. Pulang gereja, cepet-cepet pulang. Tidak ada komunitas yang rindu untuk saling mengasihi di dalam rumah Tuhan. Padahal seharusnya gereja adalah tempat di mana kuasa Allah nyata dan kasih Kristus disalurkan kepada setiap jemaat Tuhan. So, saya percaya kalau gereja yakin akan kuasa Allah yang boleh bekerja di dalam gereja. Gereja punya kasih Kristus yang terus mengalir di dalam setiap jemaat Tuhan. Maka tidak ada krisis pasti di dalam gereja. Gereja pasti akan bangkit. Gereja pasti akan mengalir kasih Kristus itu dan akan membawa kasih Kristus itu kepada banyak orang. Karena itu saudara, kuasa Allah dan kasih Kristus ini seharusnya menjadi dasar juga bagi kita untuk kita boleh bangkit bagi Tuhan. Francis Chan pernah berkata demikian. Saya tidak percaya Tuhan ingin kehidupan gereja kita terpusat pada gedung dan pelayanan. Maksudnya di dalam ibadah minggu. Sebaliknya Tuhan ingin gereja kita fokus pada pemuritan aktif, misi dan upaya mencapai kesatuan. Saudaraku, dengan kata lain bahwa Francis Chan ingin berkata bahwa gereja itu bukan tentang aktivitas pelayanan, bukan tentang gedung gereja yang semakin baik.
Tetapi Francis Chan ingin berkata bahwa gereja itu seharusnya fokus kepada pemuritan. Kepada jiwa-jiwa yang ada. Yang boleh terus berupaya untuk bisa bertumbuh. Menjadi murid-murid Kristus yang berintegritas, yang cinta sama Tuhan. Kalau murid Kristus yang katanya cinta sama Tuhan, ini boleh saling mengasihi. Maka saudara, kita boleh menuai yang namanya kesatuan. Saudara jangan bilang kalau saudara mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak mengasihi sesama. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan tidak terpisah dari mengasihi sesama. Waktu kita bilang saya mengasihi Tuhan, saya juga perlu mengasihi sesama. Saudara, karena itu gereja adalah kita. We are the church. Saudara bilang, senggol kiri kanannya. Tanpa kamu gereja gak seru. Kalau kamu gak ada, sepi. Saudara, kita adalah gereja, saudara. Gereja bukan tentang bangunan yang indah. Kita adalah gereja. Tanpa kamu gak seru. Saudara, di dalam bagian ini kita belajar untuk boleh menerima satu dengan yang lain. Amin. Ada yang suka hacim, ada yang suka meler. Kita terima, saudara. Ada yang kalau tidurnya ngorok, kita sayang sama dia. Ada yang makannya banyak banget, kita terima, saudara. Kita semua adalah umat Tuhan. Kita saling menerima satu dengan yang lain karena kita adalah gereja. Gereja itu bukan berbicara tentang gedung. Gereja itu bukan cuma berbicara tentang aktivitas, tetapi gereja adalah kita. Bagaimana umat Tuhan boleh saling mengasihi dan melayani. Ini foto-foto saya sengaja ambil di Instagram, saudara ya. Tapi saudara, seringkali di dalam gereja kita harus akui bahwa tidak seindah yang diimpikan. Amin. Orang-orang yang mengasihi Tuhan justru saling menyakiti satu dengan yang lain. Amin. Orang-orang yang melayani Tuhan, yang angkat tangan puji Tuhan, justru ngegosipin sesama. Seharusnya gereja itu tempat kasih Tuhan itu meluap-luap. Gereja itu seharusnya di mana kasih Tuhan itu membanjiri kita. Tetapi justru berapa banyak jemaat Tuhan yang akhirnya kepahitan karena gereja. Saudaraku, karena itu mari kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau saudara hari ini kecewa, mungkin saudara ada yang datang ke rumah Tuhan males-malesan. Hari ini rayain HUT 58. Tapi saya marah sekali sama si orang itu. Nyebelin banget dia. Saya sebetulnya gak pengen datang ke gereja. Moga-moga gak ada ya saudara ya. Atau mungkin saat ini saudara merasa terluka dengan sikap-sikap dari rekan-rekan di gereja. Saya perlu ingat bahwa kita perlu memenuhi tabung kasih kita dengan kasih Kristus. Sehingga tabung kasih kita itu gak pernah habis. Saudara. Saya selalu memberikan analogi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tabung kasih kita itu seperti botol. Kita mengasihi sama kita. Tapi waktu sama kita menyakitkan hati kita. Kasih kita tuh berkurang. Bahkan
saking dia nyebelin kita, saudara ya. Kasih kita tuh habis sama dia. Makanya kan seringkali kita tuh suka bilang, udah cukup ya kesabaran saya sama kamu. Betul saudara? Udah cukup ya, udah cukup. Udah 3 kali. Kita kan seringkali begitu saudara ya. Nah tapi saudara itu memang wajar. Kenapa? Karena kita manusia. Waktu manusia menyakiti hati kita, kasih kita tuh habis. Bisa berkurang bahkan habis. Karena kita manusia yang rentan sekali dengan kecewa, sakit hati, iri hati dan sebagainya. Tetapi saudara waktu tabung kasih kita ini habis. Bukan berarti dunia berakhir. Saudara. Bukan berarti waktu tabung kita habis kita berikan hukuman kepada orang yang menyakiti hati kita. Bukan saudara. Waktu tabung kasih kita itu habis. Dia tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena umat Tuhan, tabung kasihnya itu selalu akan diisi dengan kasih Kristus. Karena itu saudara, waktu ada teman kita, sesama rekan pelayanan, ngomongnya kasar. Mungkin dia gak sengaja, bicaranya tuh nyelekit hati kita, menusuk hati kita. Saudara, apa yang perlu kita lakukan? Berlutut menangis di hadapan Tuhan. Dan penuhi tabung kasih kita dengan kasih Kristus. Saya percaya waktu kita memenuhi tabung kasih kita dengan kasih Kristus. Maka gereja kita, gereja Kristen Kalam Kudus Padang akan menjadi gereja yang dewasa, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang boleh saling mengasihi, saling menerima. Dan tiap hari Tuhan akan tambahkan jiwa buat gereja Kristen Kalam Kudus Padang. Amin. Ketika gereja benar-benar mengambil sikap rendah hati dari Kristus, hal itu akan menuntun pada kebangunan rohani. Saudara, siapa yang rindu ada kebangkitan rohani di Kalam Kudus Padang? Siapa yang rindu ada kebangkitan rohani di Kalam Kudus Padang? Puji Tuhan, salinglah mengasihi. Bukankah Tuhan kita juga adalah Tuhan yang mau menjadi manusia? Dia disakiti, dia dihina, dia ditampar, dia diejek, dia difitnah bahkan sama muridnya yang dia kasihi, saudara. Dia dikhianati. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku, kasih Kristus itu perlu mengalir dalam diri kita. Kasih Kristus itu perlu diisi di dalam tabung kita. Sehingga saudara, waktu kita mengambil setiap kebijakan, kita mengambil keputusan, waktu hati kita mungkin ada terluka satu dengan yang lain. Kita tidak akan marah, kita tidak akan kesal, kita tidak akan pundung. Kita hanya akan cerita sama Kristus. Karena Kristus akan mengisi kembali tabung kasih kita dengan kasih Kristus. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengajar di gereja Kristen Kalam Kudus, Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung. Saya mengajar anak-anak kelas 10 dalam pendidikan agama Kristen. Di dalam pelajaran yang saya ajarkan, saudara, saya selalu mengajar tentang Tuhan. Tetapi saya rindu mereka bukan cuma belajar tentang Tuhan, tapi saya rindu mereka juga boleh mengalami Tuhan. Karena itu saudara, di balik setelah pelajaran, selalu saya ada momen di mana saya minta mereka untuk cerita pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Dan saya bukan cuma minta mereka cerita, tetapi mereka juga harus membuat sebuah kreativitas yang mewakili pengalaman mereka bersama dengan Tuhan.
Ada yang gambar, ada yang buat puisi, ada yang buat lagu, bagus-bagus saudara. Semua itu otentik, original buatan anak-anak SMA. Satu anak gambar ini saudara. Saya lihat ini gambar apa? Tuhan Yesus lagi meluk. Meluk siapa saudara? Seorang anak perempuan karena rambutnya panjang saudara ya. Saudara, anak perempuan ini bercerita. Semenjak dia di dalam kandungan mamanya, dia tidak pernah lagi merasakan kasih sayang seorang ayah. Ayahnya itu mungkin MBA sama mamanya, kemudian ayahnya itu lari pergi ninggalin dia dan mamanya. Jadi anak ini dari sejak kandungan dia udah ditolak sama ayahnya. Saudara, anak ini bercerita, dia kemudian ditolak juga sama keluarga mamanya. Mamanya nikah lagi sama papa yang baru gak suka sama anak ini. Keluarga papa yang baru tidak suka dia sama mamanya. Anak ini begitu tertolak sekali di dalam keluarganya. Tapi saudara, anak ini kemudian berkata, sekalipun saya ditolak sama keluarga, tapi saya tahu saya punya Tuhan Yesus yang menerima saya apa adanya. Saudara, anak ini bertumbuh menjadi anak yang ternyata gagap di sekolah. Dia kalau ngomong di sekolah, gitu saudara. Bahkan untuk ngomong kesaksian itu aja dia gak sanggup saudara. Kenapa? Karena ditolak di dalam keluarga. Dia gak pede, dia merasa dihina, dia merasa dibully. Anak ini merasa tidak berharga dirinya. Dia gak diterima di dalam keluarga. Saudara, kemudian setelah dia selesai bercerita di depan kelas, saya maju, kemudian saya berkata, semua siswa di kelas ini, kalian semua sayang sama dia. Mereka bilang apa? Sayang. Kalian terima dia, kami terima. Kalian mengasihi dia, kami mengasihi dia. Saudara tahu, sejak anak ini diterima di dalam komunitas sekolah, beberapa waktu kemudian saya ketemu anak ini. Anak ini sudah menjadi tidak gagap lagi, saudara. Anak ini sudah bisa lebih baik ngomong di depan daripada sebelumnya. Saudara lihat, kasih yang menerima sesama. Ada pergumulan, ada kesulitan, tetapi kasih Kristus itu tercurah di dalam komunitas. Maka itu sanggup memulihkan orang-orang yang ditolak, orang-orang yang tidak menerima kasih Kristus di luar sana. Tapi Tuhan pakai setiap komunitas untuk boleh memulihkan setiap orang yang terluka, dipulihkan orang-orang yang terluka. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi alat Tuhan, komunitas Tuhan, untuk boleh membawa kasih Kristus itu kepada banyak orang? Saudara, saya ingin akhiri khotbah saya dengan sebuah video singkat berikut. Saudara lihat, itu ada seorang anak, dia berusaha melewati bantal-bantal itu saudara. Percobaan pertama gagal. Percobaan kedua gagal saudara. Percobaan ketiga juga gagal. Saudara lihat, anak itu nangis saudara. Karena 3 kali dia gagal saudara. Dia malu sekali.
Dia sedih sekali. Dia gagal. Percobaan keempat gagal lagi, saudara. Dia hopeless, dia merasa gak ada harapan, dia sia-sia, dia percuma. Dia gak mampu lewatin itu. Saudara lihat, tiba-tiba teman-temannya datang, saudara. Mereka kasih support, mereka kasih semangat. Kira-kira berhasil gak, saudara? Berhasil? Kita lihat. Kasih tepuk tangan. Saudara, masa sih kita kalah sama komunitas dunia, saudara? Orang-orang dunia tahu saling support, saling dukung, saling mengasihi. Masa anak-anak Tuhan yang udah merasakan kasih Kristus, yang sudah dikasihi terlebih dahulu, tidak mampu mengasihi? Saudara, hari ini mungkin ada kita yang datang merasa sendiri. Saya kok ke gereja, kayaknya orang gak perhatiin saya. Saya ke gereja sendirian, orang gak tahu nama saya. Saya gak diperhatikan, saya gak disalamin. Atau mungkin sudah datang ke gereja dengan penuh kepahitan di dalam pelayanan. Saudara, adakah hari ini kita rindu diri kita dipulihkan dengan kasih Kristus? Adakah hari ini kita sudah merasakan kasih Kristus dan kita juga rindu diri kita dipulihkan dengan kasih itu? Dan kita juga rindu untuk boleh mengasihi sesama kita. Saudara, kalau hari ini kita rindu gereja Kristen Kalam Kudus Padang boleh bangkit. Mari kita belajar untuk boleh saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, kita berdiri di atas kasih Kristus. Tidak ada lagi yang namanya kebencian. Tidak ada lagi yang namanya perselisihan. Tidak ada lagi yang namanya kepahitan. Karena kita berdiri di atas kasih Kristus. Ingat, saudara, waktu kita sama-sama mengambil sikap rendah hati dari Kristus, maka akan ada kebangunan rohani di dalam gereja. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini.